Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingswood. Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis atau rantis yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas, dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan 7 tahun. Majelis Sidang Etik Polri menyatakan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran dalam kasus tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Sanksi demosi 7 tahun itu sesuai dengan sisa masa dinas di institusi Polri bagi Bribka Rohmat. Selain itu, Rohmat mendapat sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus selama 20 hari terhitung 29 Agustus hingga 17 September 2025. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A. Penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Bribka Rohmat tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan curahan hati usai mendengar putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Kamis kemarin yang menyatakan ia bersalah dalam insiden tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Rohmat mengaku hanya menjalankan tugas pimpinan. Ia pun memohon maaf kepada keluarga Afan Kurniawan. Kami mohon kepada orang tua almarhum Afan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri. Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasari mengungkap sejumlah pertimbangan yang disampaikan Majelis Sidang Etik. Salah satunya karena Rohmat ada dalam kendali Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai. Ketua Komisi sudah mempertimbangkan beberapa hal termasuk hal-hal yang meringankan di mana salah satunya adalah terduga pelanggar atau sekarang sudah diputuskan. Salah satunya hanya melaksanakan tugas atau di bawah kendali dari Kompol Kosmas. Dan pada saat melaksanakan tugasnya, ada beberapa kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat kondisi real di lapangan, termasuk karena adanya blind spot di rantis itu sendiri, termasuk kondisi psikologis di dalam ruang rantis itu sendiri. Sebelumnya, Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugai buntut kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Kompol Kosmas bertindak tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu hingga mengakibatkan korban jiwa. Total ada 7 polisi yang terseret dalam kasus kematian ojol Afan Kurniawan. Terhadap mereka dibagi menjadi 2 kategori pelanggaran, yakni kategori berat dan sedang. Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat masuk dalam kategori berat, sementara 5 polisi lainnya masuk dalam kategori sedang dan menunggu jadwal sidang etik selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Majelis Sidang Etik Polri telah menjatuhkan sanksi kepada Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat, anggota Brimob yang terlibat dalam kasus tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan pada 28 Agustus lalu. Kompol Kosmas dipecat dari Polri, sementara Bribka Rohmat disanksi demosi atau penurunan jabatan selama 7 tahun. Apakah ini kemudian keputusan yang tepat dan adil bagi keluarga korban? Kita akan bahas bersama dengan pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto, kemudian Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat, dan juga Dimas Bagus, koordinator Kontras. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Baik. Anton, Mas. Selamat pagi, Mas Bre. Baik, selamat pagi. Saya mau ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ini sesuai dengan mungkin prediksi Anda kemarin gitu ya, akan
dikasih sanksinya Bribka Rohmat ini lebih ringan dibandingkan Kompol Kosmas gitu, karena Kompol Kosmas ini dalam tanda kutip ini mengontrol Bribka Rohmat saat kejadian. Sudah tepatkah keputusan kemarin? Ya, kalau kita melihat memang sangat jauh sekali ya antara hukuman dari Kosmas dan Rohmat ini gitu. Yang satu sanksi berat PTDH, yang kemudian yang Rohmat hanya demosi 7 tahun. Meskipun 7 tahun ini sampai akhir sampai masa pensiun, tentu ini lebih ringan dibandingkan Kosmas. Ini tentu akan menjadi perdebatan dan polemik juga di internal kepolisian karena ketidaktepatan sanksi pada mereka yang melakukan pelanggaran ini tentu juga akan bisa mengurangi spirit anggota yang sedang melaksanakan tugasnya seperti itu. Memang ada hubungan hierarki antara Kosmas dan Rohmat. Tapi bagaimanapun juga Rohmat ini adalah pelaku utama dalam insiden tersebut. Makanya memang dalam sidang kode etik itu perlu dipikirkan alternatif sanksi, jangan hanya sekedar sanksi berat PTDH, kemudian sanksi sedang demosi, tapi alternatif lain. Karena sidang kode etik itu etik profesi, ini terkait dengan profesi, artinya bisa saja ada sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dari profesi Polri. Artinya ketika berhenti dari profesi Polri, dia bisa dilimpahkan menjadi PNS biasa seperti itu, Bung Bre. Oke, jadi memang sebenarnya butuh ada hukuman di tengah-tengah gitu ya antara demosi dan juga PTDH, karena kalau kita lihat mungkin pelaku Bribka Rohmat ini juga sebenarnya tidak seringan itu dalam tanda kutip ininya ya pelanggarannya. Benar. Oke, tapi kalau untuk dengan 5 yang lainnya, Pak Bambang, mungkinkah memang nanti sanksinya demosi ini karena mereka kan masuknya pelanggaran sedang seperti itu? Malah kelima yang lainnya bisa jadi akan menjadi pelanggaran ringan karena hanya numpang saja di dalam kendaraan rantis itu, mereka tidak bukan memiliki keputusan untuk melajukan kendaraannya seperti Bribka Rohmat atau memberikan perintah, karena 5 lainnya kan adalah anggota. Jadi kemungkinan mereka mendapatkan sanksi ringan itu sangat besar seperti itu. Memang sidang kode etik ini harus membuka alternatif. Yang terpenting terkait dengan insiden karena penghilangan nyawa itu adalah proses pidana yang juga harus dilakukan bagi mereka itu seperti itu. Oke, proses pidana berarti setelah ini harus diproses juga untuk kelimanya gitu ya. Kemudian saya mau ke Mas Dimas Bagus dulu. Mas Dimas, Anda menanggapi kemarin bagaimana keputusan dengan Bribka Rohmat dan juga Kompol Kosmas? Oke, terima kasih Mas Pri, selamat pagi. Jadi kalau kita lihat begitu ya, rentetan peristiwa yang kemudian mengakibatkan Afan Kurniawan dan juga 9 orang yang meninggal begitu ya. Sekarang semua mata masyarakat tertuju ke kepolisian gitu ya, baik dalam konteks kepolisian yang masih melakukan sejumlah penangkapan dan juga pengembangan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan anarkisme selama aksi, maupun juga berkaitan dengan tindakan tegas yang harusnya juga dilakukan oleh kepolisian terhadap 7 orang pelaku pelindasan Afan Kurniawan begitu ya. Kalau saya melihat kemarin saya coba cermati begitu ya, sidang etik yang terjadi kepada Bribka Rohmat begitu ya. Memang kalau kita melihat gitu ya, kami sangat kecewa dengan hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh Komite Sidang Etiknya kepolisian gitu. Artinya dengan hanya hukuman demosi 7 tahun begitu ya. Sementara kalau kita lihat kan dalam konteks penabrakan Afan Kurniawan sehingga mengakibatkan meninggal dunia atau menghilangkan nyawa, harusnya ada pertanggungjawaban kolektif sebagai sebuah pasukan yang memang mengendarai kendaraan rantis Barakuda begitu ya, yang kemudian menabrak Afan Kurniawan. Meskipun toh ada hierarki keputusan, tapi kami melihat harusnya ada pertanggungjawaban kolektif. Tidak hanya kemudian dihukum berat komandan yang memang memiliki tupoksi untuk mengendalikan keputusan, tapi secara bersama-sama begitu ya, semua anggota yang berada di dalam mobil rantis Barakuda gitu ya, itu juga sebenarnya juga bisa menyaksikan bagaimana menyaksikan dan bertanggung jawab gitu ya terhadap tindakan-tindakan yang diambil, keputusan yang diambil, dan juga kemudian harusnya ini juga bisa jadi pertimbangan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya
tidak cuma hanya dalam konteks sanksi etik gitu ya, sanksi etik yang berat seperti PTDH, tapi menurut kami juga bisa didorong menjadi hukuman yang sifatnya pidana. Karena kalau kita lihat begitu ya, konstruksi dalam video, lalu sejumlah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah pakar, pengamat begitu ya, ini juga bisa masuk menjadi delik pidana karena ada unsur kesengajaan dalam kemudian melakukan pengambilan keputusan untuk menabrak dan melindas Afan Kurniawan. Seperti itu, Mas Brik. Baik, pidana yang harus juga dicermati gitu ya. Kemudian saya mau ke Pak Anton. Pak Anton sebagai Kapolda Jawa Barat 2016-2017, ini kita melihat ada hierarki di dalam kasus kematian Afan Kurniawan gitu ya. Pak Anton, kita lihat mungkin kronologinya adalah Kompol Kosmas ini kemudian mengendalikan Bribka Rohmat, sehingga kemudian Bribka Rohmat ya mau tidak mau dalam tanda kutip gitu menabrak Afan Kurniawan. Anda melihatnya seperti apa? Benarkah harus ada pertanggungjawaban kolektif juga dari semuanya, tidak hanya kepada Kompol Kosmas? Ya, memang di dalam teori kode etik maupun teori pidana, yang paling utama itu dari sebuah penegakan hukum itu kan hukum yang berkeadilan. Kalau dari teori John Rawls mungkin ya harus dilihat keuntungan dan kerugiannya, ya distribusi keuntungan dan kerugiannya. Di dalam hal ini, apakah yang Kompol Kosmas itu sendiri harus dihukum seberat-beratnya atau tidak? Saya kemarin itu menyebarkan ya sedikit ya tanggapan-tanggapan hampir dari 200 secara tersebar. Ya memang jawabannya pro dan kontra. Yang pro memang Polri sudah bertindak tegas, responsif, bahwa hukuman itu sesuai, bahkan kalau perlu diperberat, dan bahkan juga kalau perlu yang ditindak itu karena di dalam sistem komando itu bukan hanya satu tingkat tapi harus 2 tingkat, bahkan ada yang mengatakan kalau perlu sampai tingkat tertinggi, itu yang pro. Tetapi ada juga yang kontra. Yang kontra itu, tolong Pak katanya, satu, agar jangan di PTDH. Gitu. Karena menyangkut jasa-jasa yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu sudah 4 kali operasi, tidak pernah hukum pidana, kena hukum pidana, dan lain-lain. Jadi tolong aspek-aspek yang meringankannya juga agar dipertimbangkan. Itu yang kontra. Bahkan ada edaran semacam yang pro dan kontra itu terhadap yang dipecat. Kemudian yang keduanya juga ya, kalau kita lihat bagaimana dengan yang lainnya. Sementara di dalam hukum itu kan barang siapa. Kalau kita di dalam hukum pidana berkendaraan itu biasanya yang dihukum itu hanya driver saja. Tetapi karena ini dalam kondisi ya sedang melaksanakan tugas PHH, maka ada komandan yang harus bertanggung jawab. Namun bagi yang menumpang ini pun juga dipertanyakan. Kalau sebuah kendaraan misalkan bis menabrak, yang menumpang itu tidak tahu apa-apa, apakah harus dikenakan tindakan juga? Nah, ini pun juga yang kontra. Kemudian juga kondisi ini adalah bukan kondisi yang disengaja. Ya, apapun juga masyarakat harus paham, ini jangan hanya bahwa hukum ini bukan untuk seberat-beratnya, tetapi untuk mencari keadilan. Ini adalah setengah operma. Karena tidak ada satupun juga ya petugas yang menginginkan dalam kondisi demikian itu masyarakat menjadi korban. Justru salah satu kesuksesan petugas saat itu adalah
keselamatan untuk melindungi masyarakat. Oke, tujuannya adalah untuk mencari keadilan seadil-adilnya gitu ya. Tapi saya mau ke Pak Bambang lagi, punten Pak Anton. Ada kemungkinan nanti baik Kompol Kosmas maupun juga Bribka Rohmat ini mengajukan banding gitu ya. Dan juga ada kemungkinan kemudian untuk Kompol Kosmas ini PTDH-nya dianulir seperti itu. Nah, Anda melihatnya kemungkinan ke depannya seperti apa? Mungkin menimbang juga bagaimana kemudian sorotan masyarakat ke kasus ini. Ya, kalau kita melihat sidang kode etik selama ini yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang lain, memang semua personil yang melakukan pelanggaran pidana dan sudah divonis itu memiliki peluang banding dan kemudian peninjauan kembali. Ada dua tahapan yang masih memberikan peluang, dan kalau di peristiwa-peristiwa sebelumnya juga banyak kasus ketika banding atau peninjauan kembali, mereka yang di PTDH itu kemudian sanksinya diturunkan menjadi demosi, seperti kasus Brigjen Hendra Kurniawan yang semula PTDH kemudian menjadi demosi 8 tahun seperti itu. Kalau melihat seperti itu memang bagi personil ini tidak adil kalau kemudian mereka yang melakukan pelanggaran seperti Kompol Kosmas ini, yang saya melihat seperti yang disampaikan Pak Anton tadi, tidak memiliki mens rea, niat jahat untuk melakukan penabrakan seperti itu. Makanya tentu nanti di banding maupun peninjauan kembali hal-hal seperti itu akan dipertimbangkan, dan kalaupun kemudian didemosi itu pun juga tidak menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena bagaimanapun juga sudah ada nyawa yang hilang, dan secara etika profesi tindakan yang dilakukan itu pun juga mengurangi bahkan menghilangkan moral etika profesi. Makanya opsi-opsi sanksi itu harus dikeluarkan, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada opsi pemberhentian dengan hormat bagi mereka yang sudah memiliki prestasi, terus kemudian masa kerjanya sudah cukup lama, atau kemudian bagi yang baru karena tidak ada keinginan, tidak ada mens rea untuk melakukan tindak jahat, ada opsi untuk jadi PNS Polri mengeluarkan dari profesi kepolisian tadi menjadi ASN biasa seperti itu. Oke, ada opsi-opsi lain yang seharusnya nanti bisa dikeluarkan gitu ya untuk alternatif sanksi yang lebih memenuhi rasa keadilan. Tapi saya mau tanyakan lagi ke Mas Dimas. Mas Dimas, dengan keputusan kemarin dari Kompol Kosmas kemudian Bribka Rohmat, dengan adanya kemungkinan gitu ya keduanya mengajukan banding dan juga kemungkinan juga bisa meringankan hukuman keduanya, apakah ini kemudian bisa menjadi tanda-tanda bahwa akan ada keadilan juga nih untuk 9 korban lainnya, tidak hanya Afan Kurniawan? Iya, Mas. Sebenarnya kata kuncinya ada dua. Pertama, keadilan kepada masyarakat gitu kan, karena masyarakat kan mendambakan gitu ya bagaimana keadilan itu bisa juga kemudian didorong gitu ya kepada semua pelaku-pelaku tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat yang dalam sepekan terakhir itu melakukan aksi protes secara masif gitu ya di semua daerah di Indonesia. Yang kedua juga sebenarnya dorongan untuk melihat bagaimana keseriusan dari kepolisian untuk melakukan pembenahan institusi gitu ya. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya masalah-masalah di kepolisian ini kan sangat kompleks sekali gitu ya. Mulai dari masalah yang berkaitan dengan etika profesi yang tadi disampaikan Mas yang disampaikan sebelumnya gitu kan. Lalu ada masalah berkaitan dengan tindakan-tindakan atau fungsi-fungsi dari kepolisian sendiri yang berkaitan langsung dengan masyarakat, misalnya fungsi pelayanan, fungsi yang mengayomi, dan juga fungsi perlindungan dan lain sebagainya. Itu juga hari ini masyarakat banyak sekali menyoroti itu. Nah, dengan kemudian ada itikat dari kepolisian untuk dapat memberikan efek deteren atau efek jera gitu ya, tidak hanya kemudian hanya di level yang sifatnya etik, tapi juga bisa mendorong menjadi
upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang mengarah pada pemeriksaan di level pidana. Nah, itu juga bisa menjadi satu sinyalmen bahwa ada itikat dari kepolisian untuk berbenah. Saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Pak Anton begitu ya, bahwa memang ada proses-proses yang harus diperhatikan. Tapi lagi-lagi kita berbicara soal tuntutan masyarakat hari ini. Ya. Masyarakat banyak, apalagi kemarin ada sejumlah perwakilan dari kawan-kawan yang menyerahkan tuntutan bahwa di salah satu poinnya adalah juga berkenaan dengan tuntutan untuk mendorong supaya ada penindakan, pemberhentian kepada semua kepolisian, anggota kepolisian melakukan kekerasan selama masa aksi kepada masyarakat begitu ya. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian lebih bahwa ada tuntutan masyarakat di sisi lain, tidak cuma kemudian berkaitan dengan citra kelembagaan saja, tapi juga bagaimana secara long term, secara long game gitu ya, secara jangka panjang, kepolisian juga bisa menjamin bahwa setiap anggotanya yang melakukan tindak kekerasan pada masyarakat yang jauh dari etika kemasyarakatan, itu juga harus menjadi perhatian dari kepolisian untuk melakukan tindakan tegas dan juga punya efek-efek jerah. Penindakan pidana ini yang kita tunggu untuk melihat apakah nanti bisa menjadi pembuka keadilan untuk 9 korban lainnya, dan juga bagaimana kemudian selama ini kita menilai apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika menangani aksi demo, kemudian disebut banyak sekali yang represif, kemudian bahkan sampai timbul korban, bahkan ada orang yang masih hilang sampai sekarang. Kita akan bahas selengkapnya saudara usai jeda berikut. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Acara ini saya akan bicara bebas, bertanggung jawab, terbuka. Adu argumentasi. Biasa itu. Forum debat yang paling tajam dan berkelas. Debat siapa takut? Siapa yang memperdebat? Di sini nantikan di Bola Liar. Bola Liar. Bola Liar hanya ada di Bola Liar Kompas TV. Saksikan Bola Liar hanya di Kompas TV. Bola Liar, saksikan Bola Liar tiap Jumat malam di Kompas TV. Pukul 8:30 malam, mulai 12 September, live di Kompas TV. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana kemudian keputusan bagi penabrak ojek online Afan Kurniawan, dan kemudian bagaimana ke depannya untuk pelaku ataupun mereka yang terlibat untuk kematian 9 korban lainnya. Kita masih bergabung bersama 3 narasumber. Saya mau ke Pak Anton. Pak Anton, Anda melihat ini kan banyak sekali kritik dari masyarakat terkait dengan penanganan di lapangan untuk aksi unjuk rasa. Ada banyak kekerasan yang terjadi, banyak tindakan represif yang terjadi di sana, kemudian sampai menimbulkan ada nih 9 dari 10 orang ini, beberapa diantaranya meninggal karena kekerasan gitu ya oleh aparat kepolisian. Ada juga yang luka-luka, kemudian masih ada juga yang hilang di sana. Sebenarnya SOP-nya seperti apa Pak di lapangan ketika misalnya menangani massa? Apakah misalnya ada kejadian apa kemudian disemprot gas air mata? Dan kapan ketika misalnya harus ditembak peluru karet? Seperti apa SOP di lapangan sepertinya? Seharusnya Pak? Nah, SOP itu ada di dalam Perkap Kapolri, kalau tidak salah nomor 10 tahun 2010. Bagaimana tentang tindakan kepolisian dalam rangka PHH. Kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa eskalasi di lapangan itu kan diawali dari situasi hijau. Kemudian kuning, ini masih aman, ditangani oleh sabara yang disebut Dalmas. Nah, ketika terjadi kekacauan-kekacauan seperti misalkan terjadinya penyerangan, terjadinya pengerusakan, itu eskalasi itu bertingkat menjadi eskalasi merah. Makanya di sini ada lintas ganti komando dari Dalmas kepada pasukan yang lebih kuat, yaitu PHH. PHH ini diawaki oleh anggota-anggota BRIMOB. Nah, ketika terjadi kekacauan-kekacauan. Nah, masalah kekacauan-kekacauan ini itu kan sangat banyak sekali. Ketika massa sudah mulai menyerang, nah justru bahkan di sini kekacauan-kekacauan itu agak berlebih. Seperti adanya bom molotov, adanya penjarahan, kemudian hoak yang tersistematik, sehingga di sini beberapa pengamat dan kami menyatakan bahwa ini adalah by design, ada provokasinya, ada aktor intelektualnya, sehingga di sini dibenturkan antara aparat keamanan terutama Polri dengan masyarakat dan mahasiswa. Dan ketika terjadi demo pun juga ini sudah multi kompleks, bukan hanya mahasiswa, karena kalau mahasiswa itu biasanya tertib.
Iya. Nah, ini dan bagaimana Pak kemudian bisa mengidentifikasi mereka yang menjadi penyusup, yang menjadi dalang kericuhan gitu ya? Ya ketika di lapangan kita lihat mereka membawa alat-alat tertentu. Karena di dalam demo itu kan ada tata tertib, bukan untuk merusak. Kalau yang sudah membawa alat misalkan ada yang gada, ada yang ya alat-alat kayu segala macam, itu kan bukan untuk demo. Demo itu kan sudah diatur untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi kalau kenyataannya kemudian ketika mereka sedang merusak sesuatu, ya itu harus ditangkap. Tetapi saya juga setuju dengan Mas Dimas. Saya juga sangat prihatin, turut berduka cita dengan korban adik-adik mahasiswa, bahkan ada ASN. Kalau memang itu kekerasan yang dilakukan oleh aparat, saya setuju untuk ditindak setegas-tegasnya, bahkan di PTDH, karena itu ada unsur kesengajaan. Karena tidak boleh di dalam SOP petugas ini sampai menganiaya kalau memang itu dilakukan oleh petugas. Makanya ini harus dibentuk tim investigasi. Tetapi kalau seperti tadi anggota BRIMOB yang kontra itu, ya menyarankan mau dipertimbangkan kembali, karena meninggalnya ya saudara kita Apan ini adalah dalam kondisi ketidaksengajaan. Nah ini bedakan, karena unsur pidana itu ada dolus, ada culpa, ada kesengajaan dan tidak sengaja. Nah jangan disamakan antara yang sengaja dan tidak sengaja. Oke, nanti akan terbukti nanti di sidang pidana ya Pak Anton ya? Betul, betul. Ya. Di dalam tindak apapun juga, termasuk kode etik juga, itu unsur niat itu kan sangat penting di dalam menjatuhkan sebuah hukuman. Nah, kalau saya setuju, kalau memang petugas sampai mengakibatkan, bahkan kalau perlu seberat-beratnya PTDH, nah itu pantas. Nah, tetapi jangan sampai ya hukum ini diberikan kepada memang orang yang memang ya perlu dipertimbangkan. Pantas dan tidak pantas, keadilan ini kan sangat relatif, tidak ada yang absolut gitu kan. Silakan masyarakat untuk menilainya. Yang penting sanksi dijatuhkan ke orang yang tepat. Saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini Anda melihat ada banyak kekerasan yang terjadi mungkin di lapangan ketika aksi unjuk rasa sampai ada 10 orang meninggal, bahkan sebagian besar diantaranya ini meninggal akibat kekerasan dari aparat. Padahal mereka yang meninggal ini bukanlah pelaku dari dalam kerusuhan gitu ya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Dimas? Iya, Mas Bri. Jadi kalau saya mau tambahkan tadi yang penjelasnya Pak Anton gitu ya, selain Perkap nomor 2 tahun 2019 soal pengendalian massa gitu ya, tapi yang juga perlu ditekankan oleh anggota kepolisian, peraturan internal yang kemudian harusnya bisa menjadi acuan untuk mengendalikan kekuatan tidak berlebih adalah Perkap nomor 1 tahun 2009 soal penggunaan kekuatan, yang itu juga ada proporsi gitu ya penggunaan kekuatan, dan juga Perkap nomor 8 tahun 2009 terkait dengan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kerja kepolisian. Nah, yang saya mau jelaskan adalah dalam konteks pengendalian massa gitu ya, yang tadi disampaikan Pak Anton, intensi yang harusnya ditekankan oleh kepolisian adalah intensi yang sifatnya mencegah atau yang sifatnya kemudian melakukan pengendalian tanpa memberikan dampak-dampak yang sifatnya bisa merugikan masyarakat gitu ya, atau dapat tidak mengindahkan keselamatan masyarakat. Nah, yang kami temukan dalam setiap kegiatan unjuk rasa gitu ya, tindakan kepolisian dalam konteks untuk pengendalian massa itu kerap kali memang terlalu eksesif, Mas Bre. Artinya dalam upaya-upaya misalnya untuk melakukan pengendalian massa menggunakan gas air mata, yang harusnya secara protapnya itu ditembakkan ke atas, tapi ini ditembakkan secara horizontal gitu ya, langsung kepada kerumunan massa. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana destruktifnya gas air mata. Itu adalah senjata kimia. Yang pertama. Yang kedua, dalam konteks penggunaan peluru karet juga gitu ya. Ini yang juga menjadi perdebatan panjang masyarakat dalam sepekan terakhir ini. Benar dia tidak punya daya rusak atau tidak punya kemampuan untuk membunuh, tapi kalau itu ditembakkan dalam point blank range gitu ya, atau jarak dekat, dan juga ditembakkan pada titik-titik yang memang menjadi titik-titik vital manusia begitu ya, itu juga bisa mengakibatkan cacat permanen gitu ya, atau bahkan kematian gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga harusnya menjadi kayak semacam
apa ya namanya acuan atau alasan bahwa kepolisian itu juga punya peraturan yang dapat merestriksi tindakan-tindakan yang sifatnya eksesif. Betul, ada tindakan-tindakan yang memang di luar kontrol gitu ya, atau kendali gitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Anton, ada tahapannya, ada kategori merah, kategori kuning, kategori hijau gitu. Dan memang kemarin masuk ke kategori merah gitu ya. Tapi yang sebaik-baiknya dari kerja kepolisian adalah tidak orientasinya adalah melakukan pencegahan. Saya ke Pak Bambang, Mas Dimas, kami tangkap poinnya. Apakah setuju Pak Bambang dengan apa yang dilakukan polisi selama aksi unjuk rasa ini terlalu berlebihan atau eksesif, dan seperti apa seharusnya? Apakah memang seharusnya tadi kata Mas Dimas dicegah dulu sebelum membuat sesuatu yang represif seperti itu? Ya, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh kepolisian beberapa hari ini sudah terlalu jauh ya. Aksi eksesif tadi memang tampak di mata masyarakat gitu. Zaman sudah berubah, sudah berbeda dengan 25 tahun yang lalu atau gerakan 98 yang lalu. Sekarang ini semua mata bisa melihat, bisa merekam bagaimana apa yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan di kepolisian gitu. Seharusnya kembali kepada tupoksinya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu. Artinya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam konteks aksi unjuk rasa ini adalah tetap dalam koridor melindungi dan mengayomi masyarakat. Jangan sampai kawan-kawan kepolisian ini mau dibentur-benturkan dengan masyarakat. Kalau saya melihat akar masalah yang terjadi saat ini karena aspirasi masyarakat ini tidak tersampaikan kepada sasaran gitu. Bahkan kepolisian malah seolah-olah melindungi sasaran aksi itu. Makanya kalau kemudian sekarang muncul aksi bentrok seperti itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Hanya problemnya ketika mindset kawan-kawan di kepolisian ini melihat masyarakat ini sebagai pengganggu keamanan ketertiban, ya dampaknya upaya-upaya eksesif malah ofensif seperti yang tampak di Unisba Bandung dengan menembakkan gas air mata langsung ke kampus ini terjadi dan mereka yang seharusnya melakukan tindakan-tindakan eksesif itu bahkan memunculkan korban seperti di Jogja, Semarang, ini juga harus segera ditindak, bukan hanya fokus pada kasus sidang kode etik kasus Ade Afan ya, tetapi juga kasus-kasus yang lainnya itu. Jangan hanya sekedar tim dari kepolisian saja yang hadir, tapi juga harus membentuk tim independen untuk menemukan sesuatu melakukan penyelidikan yang lebih objektif seperti itu. Baik. Saya mau update dulu nih ke Mas Dimas soal yang hilang. Terakhir Mas Dimas, betul ada 8 yang masih hilang? Iya, kalau pakai data yang kemarin kita launching gitu Mas Bre, jadi memang kita coba untuk menghimpun datanya setiap hari. Dan kami coba untuk sampaikan di jam 8 malam gitu ya. Sejauh ini per kemarin itu ada 7 orang yang masih hilang gitu ya. Yakni Fujian Esa Gumilar, itu lokasi terakhir terlihat di Cikole, daerah Bandung. Lalu ada Surya Sindu Atmaja, lokasi terakhir berada di Bogor. Lalu kemudian di Jakarta Pusat yang paling banyak ada 5 nama. Ada Eko Purnomo, Heri Susanto, M. Miftahul Huda, Muhammad Farhan Hamid, dan juga Reno Syah Putrodewo yang terakhir juga berada di sekitar Jakarta Pusat, titik aksi yang ada di Jakarta Pusat. Jadi ada 7 orang yang dari data pengaduan atau data pengaduan masyarakat yang terhimpun oleh kami gitu ya, yang masih statusnya belum ditemukan. Berarti 7 ya Mas ya? Belum bisa diverifikasi keberadaannya di mana. Tapi kalau dari sebelumnya ada mungkin sekitar 33 kalau saya tidak salah, kemudian mengerucut menjadi akhirnya berkurang. Kemana sebenarnya kemudian mereka yang sempat hilang ini Mas, rata-rata? Iya, total pengaduan yang masuk ke kami sampai sekarang ada 38 Mas Bre. Gitu ya, akumulasi semenjak kita pertama kali buka posko di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Kalau kita lihat gitu kan kita verifikasi ya dari laporan-laporan keluarga atau
dari pihak saudara atau mungkin relasi yang berkaitan dengan korban orang hilang ini, kami coba lakukan verifikasi di sejumlah tempat. Salah satunya kantor polisi gitu ya, karena kami melihat kan ada tindakan-tindakan penangkapan pas selama aksi maupun pasca aksi gitu ya, yang juga tidak dilalui dengan prosedur yang sesuai gitu. Artinya langsung melakukan penangkapan, bahkan kemudian mungkin di beberapa terms gitu ya, orang menyebut ini sebagai tindakan penculikan gitu ya. Rata-rata Jadi mereka kami coba pastikan di kantor polisi. Tapi tidak diketahui keluarga gitu ya oleh polisi. Tapi saya mau ke Pak Bambang dan juga Pak Anton ini terakhir kita sebelum tutup, perlukah kita membentuk tim pencari fakta untuk kasus ini karena masih banyak orang yang hilang, kemudian masih ada 9 korban lainnya yang meninggal dunia, belum ada prosesnya, paling tidak kita ketahui sampai sekarang. Perlukah kita bentuk tim khusus? Saya mau ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, silahkan. Tim independen mencari fakta itu menurut saya sudah wajib dilakukan ya, karena bagaimanapun juga ketika penyidikan itu dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian sendiri, terutama di Propam, ini tentu akan mengurangi objektivitas atau setidaknya dipersepsi bahwa ini sangat subjektif dengan kepentingan kepolisian seperti itu. Makanya tim independen mencari fakta itu penting untuk segera dilakukan karena agar aksi dan kekecewaan masyarakat ini tidak semakin meluas, apalagi kalau kita melihat di beberapa titik korban sudah berjatuhan dan ini perlu pertanggungjawaban dari kepolisian seperti itu. Perlu segera dibentuk ya. Kalau menurut Pak Anton seperti apa, Pak? Saya kira kalau memang sangat-sangat diperlukan, itu saya kira sangat baik untuk dibentuk tim independen karena kasus ini sudah menarik perhatian masyarakat dan nanti dalam komposisi tim independen ini pun juga agar semua institusi atau semua ini terwakili sehingga nanti bisa memberikan fakta dan data yang akurat dan juga mohon juga disertakan orang-orang yang betul-betul bisa tahu dalam penyelidikan dan penyidikan. Karena untuk masalah penyidikan dan penyelidikan itu bukan hal yang gampang. Nah, dan saya juga setuju bahwa apabila memang ada tindakan kekerasan dari petugas agar dihukum seberat-beratnya. Nah, dengan adanya tim independen ini kita akan tahu sebetulnya apa dan bagaimana. Cuman saya menekankan, tolong juga tim independen juga ini juga menyelidiki aktor intelektual, provokator yang menyebabkan hal begini. Kita harapkan Pak Anton ya, tim ini tidak hanya untuk kasus-kasusnya saja, kemudian juga kita lihat aktor di atasnya siapa. Jangan sampai ini kemudian terjadi di kemudian hari. Terima kasih Pak Anton Carlian, kemudian Pak Bambang Rukminto, Mas Dimas Bagus sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Dan saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.